Pernah ngalamin gak sih kejadian kayak tadi? Pasti langsung pengen cepet-cepet keluar kan dari lift tersebut. Tapi secara fisika itu ngebuktiin kalau partikel gas itu bergerak super cepat dan acak banget deh pokoknya. Dan itu mengisi setiap sudut di dalam ruangan tersebut. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama aku, Haira. Di video kali ini dari fenomena yang tadi ya, kita bakal belajar materi fisika yang seru banget deh pokoknya, yaitu kinetik gas. Kita akan ngebahas apa itu kinetik gas, rumusnya, contohnya, terus ya udahlah ya. Yuk langsung simak aja videonya. Tapi bentar dulu deh sebelum kita ketemu rumus. Terus ngitung rumusnya, kalian tahu nggak sih kalau misalkan di fisika itu ada yang namanya dua sejoli yang nggak bisa dipisahin? Betul banget, yaitu kinetik gas dan termodinamika. Mereka berdua ini hubungannya erat banget. Kayak ini, kayak koin. Ada dua sisi, namun membahas hal yang sama, yaitu gas. Ya, itulah ya. Terus bedanya apa? Nah, kita simulasiin lagi dengan fenomena yang tadi ya, fenomena di awal. Betul banget, fenomena kentut tadi. Jadi, teori kinetik gas itu tipenya mikroskopis. Dia itu yang pakai mikroskop gitu buat ngelihat kelakuan jutaan partikel gas secara individu. Intinya itu adalah dia sibuk yang nyatet kayak, oh partikel ini kecepatannya berapa ya? Terus mereka ini tabrakannya sama oksigen berapa kali ya? Kayak gitu. Sedangkan termodinamika itu tipenya makroskopis. Dia nggak peduli sama sekali sama partikel sekecil itu. Bener kayak don't care. Dia cuma ngeliat efek gedenya yang bisa dirasain oleh kita dan termodinamika. Contohnya kayak berapa suhu ruangan sekarang, berapa tekanan gas di dalam perut sebelum dilepaskan, kayak gitu. Jadi dapat kita simpulkan kalau misalkan kinetik gas ini ngebahas kenapa partikelnya heboh di dalam, dan termodinamika ngebahas dampak kehebohannya di lingkungan luar. Jadi kalau di termodinamika itu kita tahu ruangannya jadi panas, tapi di kinetik gas ini ngebocorin rahasianya kayak, oh ini ruangannya panas karena partikel gas di dalamnya lagi bertabrakan satu sama lain dan juga super cepat banget, akhirnya ngebuat ruangan ini panas gitu. Terus apakah di rumus kinetik gas ada termodinamikanya? Oh jelas ada dong. Bahkan mereka pakai simbol yang sama nih. Di kinetik gas kita bakal sering banget ketemu sama yang namanya suhu atau T simbolnya, volume simbolnya V, dan tekanan simbolnya P. Pas kita ngitung energi satu partikel gas yang lagi bertabrakan atau balapan itu, rumusnya bakal berubah menjadi EK sama dengan K/2 dikali K kali T. Oke, sekarang kita akan masuk kepada topik pembahasan hari ini, yaitu teori kinetik gas. Pertama kita bahas teorinya terlebih dahulu ya. Jadi apa sih kinetik gas itu? Jadi bayangin aja kamu punya satu ruangan penuh, isinya itu balon. Terus balon itu kan membal. Jadi dia bergerak super cepat ke segala arah tanpa pernah lelah. Nah, gambaran gas itu seperti itu. Jadi teori kinetik gas ini membahas bahwa gas itu terdiri dari jutaan partikel kecil yang selalu bergerak acak dan terus menerus saling bertabrakan
baik antara partikel maupun dengan wadahnya. Kata kinetik sendiri itu berasal dari kata bergerak. Jadi kita sedang mempelajari energi dari gerakan para partikel gas ini. Kita masuk kepada gas ideal. Di pelajaran ini, gas yang kita pelajari adalah gas ideal atau gas fiktif yang sifatnya dianggap sempurna agar rumusnya mudah untuk dihitung. Syaratnya itu adalah partikelnya banyak banget tapi ukurannya super kecil, bisa diabaikan dibanding di ruangannya. Kedua, bergerak secara acak dan memenuhi hukum Newton tentang gerak. Ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel, atau kayak mereka ini cuek lah satu sama lain, kayak nggak peduli, kita urusin pribadi aja. Terus yang ketiga, jika bertabrakan, tumbukannya bersifat lenting sempurna, tidak ada energi yang hilang, mirip bola biliar lah yang mantul gitu. Kita masuk kepada contoh kinetik gasnya ini di kehidupan sehari-hari, biar lebih relate lah ya. Nah, jadi beberapa contoh dari yang bisa kita tangkap dan bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah balon udara bisa terbang. Ketika udara di dalam balon dipanaskan, partikel gasnya bergerak makin cepat nih dan saling menjauh, sehingga volumenya ini membesar. Hal ini membuat massa jenis udara di dalam balon jadi lebih ringan daripada di luar balon. Makanya balonnya ini bisa naik. Yang kedua, ban kendaraan meletus di siang terik. Kalau misalkan teman-teman nonton TikTok pasti tahu nih. Jadi kalau motor diparkir di bawah terik matahari, suhu di dalam ban akan naik nih. Suhu naik sama dengan partikel gas bergerak makin brutal dan menabrak dinding ban makin keras, sehingga tekanannya itu naik. Kalau ban yang gak kuat nahan tabrakan partikel, akan jadi apa? Bom, betul banget, bannya itu akan meletus. Terus yang ketiga ya, yaitu parfum atau kentut yang menyebar. Nah, partikel gas bau akan bergerak acak dan bertabrakan dengan partikel udara di sekitarnya, membuat bau tersebut menyebar ke seluruh ruangan. Proses ini disebut difusi. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada rumus-rumus yang ada di kinetik gas ini. Yang pertama adanya teori kinetik gas, yaitu rumus mol. Nah, teman-teman bisa lihat rumus mol ini memiliki rumus yaitu N sama dengan M per MR sama dengan N per NA. Maksud dari NA ini adalah bilangan Avogadro ya teman-teman. Jadi udah ada tetapan yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Selanjutnya ada persamaan umum gas ideal. Itu bisa teman-teman lihat juga rumusnya, yaitu PY sama dengan N dikali R dikali T, PY sama dengan N dikali K dikali T. Oke, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu hukum Boyle atau Gay-Lussac. Nah, ini tuh ruas kiri itu untuk kondisi awal, terus ruas kanannya itu untuk kondisi akhirnya. Jadi saling berhubungan gitu. Nah, kita lanjut kepada energi kinetik gas rata-rata. Ini rumus yang keempat. Nah, energi kinetik gas rata-rata ini punya dua kondisi maksudnya ya, yaitu pada gas monoatomik dan juga pada gas diatomik. Maksudnya apa sih? Jadi, gas monoatomik adalah gas dengan partikel berupa atom tunggal. Contohnya, kayak helium, terus neon. Nah, untuk gas diatomik, itu gas yang molekulnya itu tersusun dari dua atom yang berkaitan atau berikatan. Contohnya apa? Yaitu oksigen, terus nitrogen, gitu. Jadi teman-teman udah tahu kan bedanya.
Oke, kita lanjut kepada rumus yang kelima, yaitu energi dalam. Energi dalam ini disimbolkan dengan U. Maksudnya energi dalam ini adalah para jutaan partikel-partikel itu disatukan jadi satu ikatan atau satu kekuatan. Jadi masuk deh menghasilkan energi dalam. Nah, bisa dibilang juga energi dalam ini adalah jantungnya atau intinya gitu. Selanjutnya adalah rumus kecepatan rata-rata. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan setiap rumus itu sudah ada keterangannya masing-masing. Jadi bisa teman-teman screenshot ataupun dicatat. Oke, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu suatu gas dengan volume 2 meter kubik berada dalam bejana tertutup dan tidak bocor ya, yang suhunya dijaga tetap. Tekanan mula-mula gas tersebut adalah 2 Pascal. Jika tekanannya dinaikkan menjadi 4 Pascal, tentukanlah besar volumenya itu berapa. Oke, berarti diketahui bahwasanya V1 adalah 2 meter kubik, P1 adalah 2 Pascal, dan P3 adalah 4 Pascal. Yang ditanyakan adalah V2-nya. Kita pakai rumus P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kita masukkan datanya menghasilkan 2 kali 2 sama dengan 4 kali V2. Kenapa V2-nya kosong? Karena V2-nya yang ditanyakan. Lanjut kita jumlahkan yang menghasilkan 4 sama dengan 4 dikali V2. Nah, V2-nya ini kita pindah ruaskan jadi V2 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1 meter kubik. Jadi hasilnya adalah 1 meter kubik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu gas helium sebanyak I sama dengan 8,31 liter berada pada suhu 27 derajat Celcius dan bertekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika tetapan gas ideal R sama dengan 8,31 Joule per mol dikali K, tentukan jumlah mol gas tersebut. Oke, di sini kita mengetahui kalau misalkan V-nya itu adalah 8,31 liter. Nah, ini bakal diubah menjadi meter kubik yang menghasilkan 8,31 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi, terus kemudian ada suhu yaitu 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin, tinggal ditambahkan 27,3 aja menjadi 300 Kelvin. Kenapa diubah menjadi Kelvin? Karena gas idealnya itu adalah Joule per mol Kelvin, jadi bakal harus sesuai, harus sama. Terus tekanannya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan gas idealnya atau R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, ditanyanya ini adalah N-nya nih guys. Nah, kita pakai rumus P dikali V sama dengan N dikali R kali T. Karena M-nya ini yang ditanyakan, makanya kita pindah ruaskan, yang menghasilkan N sama dengan P dikali V per R dikali T. Terus kita masukin aja yang kita ketahui di dalam soal tersebut, yang menghasilkan N sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 8,31 dikali 10 pangkat min 3 per 8,31 dikali 300, yang menghasilkan N sama dengan 2000 per 2493. Jika kita bagi antara 2000 dengan 2493, itu akan menghasilkan 0,66 mol. Nah, sekarang udah tahu kan rahasia di balik partikel gas yang gak bisa diem itu? Jadi mulai sekarang kalau kalian mencium bau misterius di suatu ruangan, jangan cuma kesel ya, tapi langsung ingat kayak, oh ini pasti kerjaannya kinetic gas. Terus kalau misalkan ban kalian tiba-tiba boom di siang hari, juga ingat itu ya. Oke, jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian dari saya. See you.